Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Pelajaran Hidup dari Anthony Robbins dan ayahnya. Putri bungsu saya Michelle Purnomo baru saja mengikuti seminar Anthony Robbins Unleash the Power Within di New York City, Amerika Serikat. Pengalamannya begitu mendalam sehingga mengubah cara pandangnya. Hal ini membuat saya ingin menggali lebih dalam tentang kehidupan Tony Robbins, seorang motivator kelas dunia yang telah menginspirasi jutaan orang. Masa lalu Tony penuh tantangan. Tony Robbins lahir dari keluarga miskin dan tumbuh dengan 4 ayah tiri yang berbeda. Ibunya menghadapi kecanduan alkohol dan sering melakukan kekerasan. Kehidupan masa kecilnya dipenuhi dengan kelaparan, konflik keluarga, dan perasaan tidak berdaya. Suatu hari, saat Tony berusia 11 tahun, keluarganya sedang kelaparan di hari Thanksgiving. Tiba-tiba seorang pria asing mengetuk pintu rumah mereka dan membawa kantong penuh bahan makanan. Momen ini memberi Tony secercah harapan bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Namun ayahnya merasa terhina, menganggap bantuan itu merendahkan harga dirinya. Perbedaan sikap ini memperlihatkan dua cara pandang terhadap kesulitan, menerima dengan rasa syukur atau menolaknya dengan rasa malu. Tony memilih untuk melihat peristiwa itu sebagai pesan dari Tuhan bahwa masih ada masa depan yang lebih baik. Di usia 17 tahun, Tony Robbins bekerja sebagai tukang bersih-bersih dengan gaji $40 per minggu. Meskipun demikian, ia rela menghabiskan $35 uangnya untuk menghadiri seminar Jim Rohn, seorang motivator legendaris. Saya ingin tahu mengapa beberapa orang sukses sementara yang lain gagal, kenangnya. Keputusan ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Ajaran Jim Rohn tentang tanggung jawab pribadi dan potensi manusia menyalakan semangat belajar dalam dirinya. Ia mulai mempelajari bagaimana pikiran manusia bekerja dan apa yang membuat orang menjadi berhasil. Berbeda dengan Tony, ayahnya memilih hidup dalam penyesalan hingga akhir hayatnya. Sebelum meninggal ia berkata, "I'm a bastard." Saya seorang bajingan, mencerminkan rasa gagal yang mendalam. Dia merasa terjebak dengan masa lalunya, tetapi dia membiarkan kesulitan menghancurkan dirinya. Dia tidak memutuskan untuk berubah. Tony di sisi lain memilih untuk tidak menjadi korban. Dia berkomitmen untuk menjalani hidup dengan memberi makna melalui melayani dan menginspirasi orang lain. Rahasia kehidupan adalah memberi, katanya. Baginya kesuksesan sejati ditemukan dalam melayani sesama. Pilihan ini membuat Tony Robbins menjadi salah satu pembicara dan pelatih kehidupan paling terkenal di dunia. Ia telah membantu lebih dari 100 juta orang di 195 negara melalui seminar, buku, dan pelatihan pribadinya. Buku-bukunya menjadi bestseller internasional dan mengubah jutaan hidup orang. Ternyata pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya
tidaklah selalu benar. Tony Robbins buktinya. Bahkan dia mampu menjadi pribadi yang sangat sukses dan mempengaruhi dunia bertolak belakang dengan ayahnya. Semua tergantung pilihan masing-masing. Tuhan memberi free will kepada setiap kita. Putri saya Michelle bertanya, apa bedanya belajar dari motivator seperti Tony Robbins dan belajar dari firman Tuhan? Jawaban saya, keduanya saling melengkapi. Motivasi duniawi memberikan strategi praktis untuk sukses, sementara firman Tuhan mengubah hati dari dalam keluar. Guru saya Dean Radke menjelaskan bahwa banyak prinsip bisnis terbaik bersumber dari kitab Amsal yang penuh hikmat dari Raja Salomo. Prinsip ini menjadi landasan sukses pengusaha dunia lain seperti Billy Eberhard dan Paul Milligan yang menerapkannya dalam bisnis mereka. Namun perubahan sejati hanya terjadi ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Firman-Nya memiliki kuasa untuk mengubah kita secara alami dari dalam keluar. Inilah yang disebut effortless change, perubahan tanpa usaha karena firman itu roh dan hidup. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri adalah buah dari Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Semua ini muncul sebagai hasil dari hubungan intim dengan Tuhan, bukan dari usaha manusia semata. Untuk menjadi pribadi yang seimbang, kita perlu belajar dari dalam dan dari luar. Firman Tuhan membentuk karakter kita dari dalam, sementara keterampilan praktis dan strategi kehidupan mempersiapkan kita menghadapi tantangan dari luar. Mari kita menjadi pribadi yang bijaksana dan terampil, baik dalam kehidupan rohani maupun duniawi. Setuju? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.